kata kul innama ana basyirum mithlukum. Nah, artinya katakanlah. Kepada siapa dikatakan? Kepada Nabi Muhammad SAW. Seandainya pun ini tidak ada dalam kurung ini, orang-orang yang memahami Quran pasti mengetahui perkataan ini diperintahkan kepada siapa? Kepada yang menerima Al-Quran. Untuk menyampaikan apa? Ini yang disampaikan. Sesungguhnya aku ini seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Ya, dan seterusnya. Contoh sama Bang Dit bilang. Dan kan saya katakan kepada Anda. Saya kan ngobrol sama Anda nih. Katakanlah. Nah, katakanlah bahwasanya aku akan pergi ke Jakarta. Nah, seruan atau perintah, katakanlah aku akan pergi ke Jakarta, itu ku arahkan ke siapa? Ketika kita berdua yang ngobrol. Ke saya. Sabar. Nah, Al-Hijr ayat 6 jawabannya. Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi permasalahan semalamnya gini, Bang. Justru si Otennya itu tahu itu perkataan untuk Muhammad, sementara yang ditanya mana dari suratnya nggak ada kata Muhammad, nggak ada lafaz Muhammad. Itu yang bikin saya jengkel tuh. Makanya umat Muslim kalau kok ilmuannya kurang, nggak usah buka-buka komal debat lah, memalukan. Maksud saya gitu, Bang. Justru jawaban Abang ini tepat, saya setuju banget. Bang Faruk, aku izin sholat dulu ya, mau ke kajian dulu, Bang. Ya, siap. Siap, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum lagi kita memahami, menjabarkan kepada mereka tentang pemahaman berdasarkan ilmu nahu dan juga sorob. Kan gitu. Betul. Kata kul itu tadi gitu loh. Tapi mereka nggak ngerti tuh, Bang. Nggak ngerti dan nggak mau ngerti tuh orang itu, Bang. Ya, betul. Ya, kalau aku ditanya, aku bilang, udah hapus aja dalam terjemahan itu nama Nabi Muhammad SAW, hapus, gitu loh. Kami umat Muslim pun tahu, redaksinya kami tahu, narasinya kami tahu, perkataan atau perintah katakanlah itu diarahkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Hapus pun terjemahan itu nggak masalah sama kami. Cuman nggak bisa dipungkiri. Saudara Muslim ini kan berbeda-beda keilmuannya, ya kan? Makanya Depak itu memberikan kemudahan untuk memahaminya. Di dalam kurung dibuatlah nama Nabi Muhammad SAW supaya orang-orang yang mungkin belum mempelajari bagaimana cara memahami Quran berdasarkan original teksnya, ketika dia membaca dengan terjemahannya, dia memahami. Orang yang kurang kapasitas ilmu, dia memahami. Hanya saja kemudahan yang dilakukan atau diberikan oleh Depak ya untuk orang-orang yang kurang memahami original teks dari Quran itu tadi, itu dipelintir, di framing sama oten-oten ini. Jadi itu yang ada kan dalam kurung, tutup kurung, dalam kurung. Beda sama mereka, Bang. Bedanya sama mereka begini. Satu kata atau satu kalimat yang tidak ada dalam original teksnya ada, Bang, di dalam terjemahannya, Bang. Ada. Ya. Contoh, ini aku kasih contoh sama Bang ini ya. Ini contoh ini. Kita buka ini. Ini contoh ini. Matius 7, kita buka ini. Matius 7 nomor 21 paralel. Nih. Ini ilmu ini teman-teman ya. Lihat ya. Ini Quran tidak seperti ini, mau menipu dalam menerjemahkan. Enggak kayak gini Quran. Ini ya, saya putar kameranya ya. Oke. Ini ya, Matius 7 nomor 21. Ini kita buka ya. Ntar saya besarkan ya. Nih. Bukan. Kata bukan ini terdiri dari berapa kosakata, Bang Dan? Satu kosakata ya kan? Ya. Seharusnya original teksnya terdiri dari satu kosakata. Kita buka original teksnya, benar, dari satu kosakata, yaitu kata apa? Kata ou. Oke? Selaras ya? Selaras. Sekarang kita ini. Oke. Setiap orang terdiri dari berapa suku kata, Bang Dan? Berapa suku kata? Orang dua suku kata ya. Setiap satu suku kata, orang satu suku kata, dua suku kata. Harusnya original teksnya itu terdiri dari dua suku kata, gitu loh. Tapi kenyataannya original teks terdiri dari
Satu suku kata. Mas. Coba dulu. Mimpi nggak ini yang begini? Cuma teman-teman kita Oten tak mau mempelajari original teksnya. Kalau Quran diterjemahkan kayak gini, marah umat Islam ini, marah. Tidak bisa marah kalau kayak gini. Nah, kalaupun berupa penjelasan, seharusnya ya, kalaupun berupa penjelasan, ini harusnya dibuat di dalam tanda kurung. Mau kata setiapnya ataupun suku kata orangnya. Ini harusnya tanda buka kurung tutup kurung jika penjelasan. Jika tidak di dalam tutup kurung buka kurung seperti ini, seakan-akan ini adalah arti, kan gitu. Sementara artinya bukan itu. Ini lagi istilahnya nih. Yang berseru. Nah, terdiri dari suku kata, kan gitu. Kata suku kata yang pertama kata yang, ya. Kalau di dalam pemahaman nahu ini fiil, kan gitu. Ini fiil, ini kata kerjanya ini. Nah, inilah kalimatnya berseru. Terdiri dari dua kata ya, satu fiil, satu apanya kalimatnya. Udah, kita lihat original teksnya. Satu suku kata. Lego. Kalau abang terjemahkan, Lego ini artinya arti kata Lego itu bukan yang berseru. Abang nggak percaya? Kita uji. Kita uji ya. Translate ya. Translate Indonesia Yunani. Tadi Lego bang ya. Ini translate Indonesia Yunani. Kita tulis kalimat yang berseru. Yang berseru. Tertulisnya di suku kata nggak bang? Ya, dua suku kata. Iya, pau anafonis. Jabrung ya. Coba Jadi Bang tolong bacain surat Al-Kahfi tadi terjemahannya. Tolong baca iya, ulang. jadi gini bang. Jadi dengan kata lain, mereka mencoba untuk mengolok-olok terjemahan yang sebenarnya diupayakan oleh Depak untuk memudahkan umat Islam yang mungkin belum memiliki kemampuan dalam memahami Al-Quran. Gitu loh. Dan saudara muslim kita, contoh kayak Ustadz Dio, Ustadz yang lain, gak ada terjemahan itu pun gak ngaruh sama mereka. Karena mereka memahami langsung melalui original teksnya gitu. Oke, ada lagi dan Mogot. Mirroringnya begini, Bang Daan Mogot. Yang ditanyain Oten, ya. Bang Daan, mirroringnya begini. Ya. Ketika mereka menuntut, di situ katakanlah dalam kurung Muhammad, ya kan? Coba mereka suruh baca Yohanes 17 nomor 3 dengan Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu bahwa mereka itu merujuk kepada siapa? Terus Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka merujuk kepada siapa? Nah, kalau mereka mengatakan itu merujuk kepada kami, ya salah, karena jawabannya ada di Matius 15 nomor 24. Kepada Bani Israel. Kenapa nggak dipertegas mereka itu siapa? Paham ya bang? Iya paham. Sebetulnya semalam juga saya ikut nimbrung menjelaskan. Jadi kata Muhammad itu untuk penjelasan bahwa Allah itu menurunkan itu kepada Muhammad, walaupun di ayat itu nggak tertulis ya kan? Cuman begini, saya diprotes sama yang begini, punya bang. Akunnya gitu loh, sama ustadznya bang, yang ditanyanya sama Oten gitu. Bang, begini, kalau kalian mau naik ke rumah itu yang kalian tampar mereka itu bukan dari Al-Quran bang, justru dari Bible mereka. Makanya kuasai dulu Bible mereka. Kalau Al-Quran itu hanya kisi-kisi aja itu bang. Itu maksudnya. Paham ya bang? Oke.
Ya paham, terima kasih Jadi, ilmunya ya Bang. ya, Bunda, terima bentar kasih. Bang ya, ini Abang pun salah menyampaikan tadi. Di dalam original teks, Abang bilang nggak ada nama Nabi Muhammad SAW. Ada. Ada. Innama. Cuman dalam bentuk domir. Tadi kan ada dibacakan Bang Faruk. Kul innama katanya kan? Iya, dalam bentuk domir. Itu pemahamannya adalah bentuk domir. Ya contoh lagi nih, aku nyampaikan sesuatu ke Abang gitu loh. Kan nggak ada di situ. Abang tulis nih apa yang aku sampaikan sama Abang. Abang tulis. Di situ nggak ada nama Abang gitu loh. Tapi dari kalimat atau dari kata yang aku sampaikan, orang yang membaca itu bisa memahami gitu loh. Kata ini menggantikan namaku, nama Daan kan gitu. Kata ada satu kata contoh. Katakan Bang, katakanlah. Aku bilang sama Abang kan yang ngobrol kita. Nah, ketulisan yang Abang tulis katakanlah itu menggantikan nama Abang. Itulah di dalam apa Nausorob itu disebut dengan domir. Sama seperti begini ya Ito. Contoh, ibu kita ngomong begini ya Ito. Ibu kita ngomong begini. Di lemari itu kuenya bapakmu. Terus kita memang lihat bapak sudah makan kue. Otomatis kan ditanya sama kita, siapa yang makan kue itu? Dia yang makan. Menunjukkan kepada, karena apa? Orang situ semua sudah tahu kue itu untuk bapak. Sama seperti Al-Quran itu diwahyukan kepada baginda Rasulullah. Jadi tidak usah pun ada nama baginda Rasulullah. Kita udah tahu itu merujuk kepada siapa. Makanya dikatakan innama di situ. Tapi dari penjelasan itu ya, innama itu merujuk kepada baginda Rasulullah. Seperti itu ya itu? Iya, untuk penegasan kan. Iya. Itulah luar biasanya Bang. Itu luar biasanya redaksi bahasa Quran itu Bang. Luar biasa. Sempurna ya. Keren gitu. Karena tak mungkin manusia bisa membuat tulisan narasi atau redaksi seperti itu gitu. Bahkan kerennya original teks Quran itu ya tidak Terus itu kata perintah atau kata apa Bang? Itu tas Mama Sita. Gimana? Allah kan menyebutkan katakanlah, ya kan? Katakanlah itu kata perintah atau bukan, Bang? Iya, dia kata perintah yang untuk disampaikan atau ditirukan. Karena kan gini Bang, Quran itu kan talaki dia. Ya kan talaki dia. Talaki itu berucap, aku berucap, Abang dengar ucapanku tulis. Gitu loh. Narasi dari perkataanku ini, nah dari narasi perkataanku ini, pelajari mana yang perintah, mana yang larangan, mana seruan, gitu dia. Talaki antara aku sama Abang ini, ya apapun yang kutalak ke Abang, ku katakan ke Abang, itu tuliskan. Nah ketika dituliskan, jelas semua gitu loh. Siapa yang berbicara, siapa yang mendengarkan, kepada siapa yang disampaikan. Itu luar biasanya Quran. Makanya sebenarnya gini teman-teman ya, kita sama-sama belajar. Teman-teman kalau upayakan ada waktu untuk belajar Quran, bagaimana memahami Quran. Karena Bang Faruk sendiri pun sebenarnya masih longor. Itu longor, aku Jam berapa kok nanti Tok? Jam 1. Siap duhur lah. Cuman kan mau belajar, sama-sama belajar lah kita ya. Supaya kita jangan mudah ditipu-tipu, dipelintir sama oten-oten ini. Ito, tahu kan akun Mr. M? Nah, Kristen. iya tahu. Kenapa dia? Yang dia PK akhirnya, aku pengen sekali loh. Saudara-saudara muslim yang setidaknya bisa menyupport gift banyak mengalahkan Mr. M. Aku pingin challenge-nya itu dia mencium kolor perempuan. Siapa? Si Mr. M. Cair dong, diberkatilah kau bertemu. Paham kan? Challenge tadinya. Yang aku murtadin ya? Bukan. Dia orang PK. Dia orang Batak, Parna. Iya. PK dia kan. Iya, tapi dia kan menghujat. Iya, tapi kalau kita mau tantang dia melalui PK koin, berat itu. Dia memang spesialis PK, spender dia itu luar biasa. Bisa-bisa kita yang punya. Kalau model kayak gitu ya, Bapak yang menang itu berdasarkan koin, janganlah. Dia memang spesialis itu. Satu kali saja. Nggak bisa itu, berat itu, cair bro.
Berat itu nggak bisa lah. Bukan aku menjengkalin ya. Karena begini, dia memang spesialis itu gitu loh. Singa TU yang terbang itu biasa di komalnya. Itu udah biasa di komal dia. Jangan ditantang kayak gitu. Siapa yang kalah di antara kita PK? Nanti taruhannya gini-gini ya. Oh, banyak kita. Jangan. Iya, nggak bisa. Nggak bisa ditantang itu. Pasti dia menang. Mau satu kali challenge pun pasti menang. Itu tantang lah. Dia tinggal kontak itu gitu loh. Spender dia. Aku tanding nanti sama si bulan ini kata dia. Kan begitu mereka itu. Jadi taruhannya harga diri ini. Apalagi kalau sempat dibilang dia antara Islam dan Kristen ini. Dikerahkannya. Karena gini teman-teman ya. Kita nggak bisa pungkirin. Spender dia kita. gift ke diri sendiri. Bisa dia ngasih gift ke dirinya sendiri. Karena akun dia banyak kan gitu.